Kalau seorang perempuan sholat pakai cadar, boleh tak? Boleh. Kecuali kalau sujudnya buka dahinya. Boleh perempuan pakai cadar sholatnya? Nutupi mukanya boleh? Boleh. Wajah perempuan boleh ditutup. Tapi waktu sujudnya dahinya harus terbuka. Dahinya baik. Sholat pakai masker? Wah, boleh. No kan wajah kan tidak wajib ditutup. Tapi tidak harus dibuka. Sama seperti aurat laki-laki. Aurat laki-laki dari antara pusat dan lutut. Selain aurat itu harus dibuka tak? Tak harus. Atau harus ditutup tak? Tak harus. Pakai baju boleh solat? Tidak pakai baju boleh bagi laki-laki? Boleh. Pakai baju boleh, tidak pakai baju juga boleh. Pakai peci harus tak? Tidak harus. Boleh pakai peci, boleh juga tidak pakai peci. Biasanya kita ni pakai baju. Wah, malulah solat tak pakai baju. Dia solat juga tidak harus depan wong. Solat tak harus dia depan orang. Ketika solat di kamar dewean tak pakai baju, boleh? Boleh. Asal nutup aurat. Kemudian pakai peci, biasanya pakai peci. Boleh. Biasanya nutup, ini tak nutup. Boleh. Biasanya tidak nutup, ini nutup. Boleh. Yang terpenting syaratnya adalah menutup aurat. Kalau aurat harus ditutup, tak boleh oleh ke kiri, tidak membatalkan solat. Walaupun kakinya ngadep ke sana. Bukan ngadep apa? Sikok yang kaki kanan ngadepnya ke arah kanan kiblat, yang kiri ngadep ke arah kiri kiblat. Tegak macam itu, bukan lurusnya. Walaupun macam itu. Sah solatnya, sah, tidak batal solatnya. Hanya saja sunnah. Sunnah tegaknya lurus. Kalau solat itu telapak kaki lurus ngadep kiblat sunnahnya. Bukan kalau sekarang banyaknya kayak ini tegaknya kakinya. Telapak kakinya itu macam ini. Sunnahnya itu macam ini. Sunnahnya lurus. Agak sulit kalau bagi wong yang sudah biasa macam ini, ya agak sulit. Tapi lama-lama kayak bisa dia. Yang wajib menghadap kiblatnya adalah dadonya, menghadap kiblat. Dari awal solat sampai selesai solat harus dalam keadaan menghadap kiblat. Tapi ini hati-hati, waspada kalau lagi salam. Kalau salam itu cukup kepala be yang noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan badan melek juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dadonya itu jangan dipelokkan. Yang sunnahnya cuman kepalanya be noleh. Kalau seandainya dadonya diarahkan juga, ini kakek simbolnya batal kakek. Kalau misalnya assalamualaikum, salamnya belum selesai, sudah berbelok ke arah lain kiblat. Ini agak membatal jadinya tidak memenuhi syarat sahnya salat. Ya mantaplah arah badannya ke arah kiblat. Palanya be yang bergoyang. Palanya be yang menoleh, kan goyang, menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu sebenarnya ada wong yang meneliti solat, seluruh gerakan dalam solat itu gerakan dalam solat itu menggerakkan persendian kalau. Yang bisa bergerak itu jadi bergerak kalau di dalam solat. Dari lututnya, dari kakinya yang persendiannya, pinggangnya ketika ruku, kemudian tangannya, ada kalah. Sampai ada orang meneliti itu cuma sikok yang belum ada katanya. Gerakan leher belum ada. Sampai pas salam, dia nyengok orang tu salat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas sempurna katanya. Gerakannya tu
Salat itu bergerak kalau seluruhnya yang bisa bergerak. Persendian-persendian sini bergerak, yang ini bergerak, yang ini bergerak. Ini bergerak. Tangan pun bergerak ketika genggamnya, ininya, genggang cak ininya, ketika rukuknya. Ada gala. Itu kepalanya yang menoleh, bukan badannya yang menoleh. Nah, itu yang menjadi syarat sahnya solat itu adalah menghadap kiblatnya itu. Nah, di mana kiblatnya? Ya, kiblat aslinya itu Ka'bah. Kiblat aslinya adalah Ka'bah. Tinggal arahnya baik. Yang jelas adalah menghadap Ka'bah. Itu. Kalau seandainya kita di mana di Mekah, tidak boleh solat kecuali kita memang menghadap Ka'bah nian. Arahnya itu memang menghadap ke Ka'bah nian. Tak boleh nyengok-nyengok wong. Nyengok wong ke sana. Oh, sana berarti tak boleh. Kalau di luar Ka'bah boleh. Di luar Ka'bah, di luar Mekah. Di luar Mekah. Di Indonesia ni kita tak tahu mana arah kiblatnya. Nak nyengok Ka'bah, alah kejauhnya. Mana Ka'bah tadi? Nyengok apa tah? Nyengok masjid itu mana mihrabnya? Mihrabnya ada di sini. Sudah. Boleh kita nyengok. Acuannya adalah mihrab masjid tadi, imam, tempat imamnya. Atau nyengok uang solat, oh kami ngadep ke sana kalau. Melok kita. Boleh. Tapi kalau kita umrah ke Mekah sana, tak boleh ke Mekah ke Mekah tidak boleh macam itu, tak boleh. Harus nyengok nian. Oh situ. Ka'bahnya sudah solat. Ngadep itu. Tak boleh nanya, tak boleh nyengok arah misalnya apa? Arah kiblat dari hotel itu misalnya. Arah kiblat sana. Oh, sudah. Tak boleh. Boleh kita nyengoknya boleh. Cuman berpatokan sama itu tak boleh. Nyengok itu. Pas nyengok, oh iya nian benar. Sudah. Nah, yang membenarkan adalah ketika kita nyengok itu, nyengok Ka'bahnya. Sudah solat. Ngadep Ka'bah tadi. Mana kalau nyengok itu baik, nyengok arah kiblat, sana misalkan. Sudah, melok itu baik, tidak sah. Tidak sah, harus menghadap kiblatnya dengan yakin. Yonia Nabi tak? Paling ini jadi petunjuk baik. Terbingung mana Ka'bah mana nyengok itu? Oh situ, oh berarti situ oh iya ada ada. Ka'bah sudah, solat kita. So, kalau apa? Kalau di Mekah. Kalau di dalam Ka'bah terserah ngadep mana baik. Dalam Ka'bah ngadepnya di mana baik. Atau bukan dalam Ka'bah tapi di lingkupan Ka'bah itu. Di pucuknya dia. Bukan dalam pucuk Ka'bah misal. Salat ngadep mana baik terserah. Atau di Hijr Ismail. Itu ngadep ke mana baik terserah. Cuman wong banyakan ngadep ke Ka'bahnya maksudnya. Kalau di Hijr Ismail. Kalau kita nengok fotonya ada wong foto Ka'bah itu, ada wong salatnya itu ngadepnya tetap ke Ka'bahnya. Tapi sebenarnya kalau Hijr Ismail itu masuk dalam Ka'bah juga. Lebih-lebih dalam Ka'bahnya nyan. Hatta walaupun kalau seandainya kita salat 4 rakaat, serakaat ngadep sini, serakaat lagi ngadep sini, serakaat ngadep sini, serakaat ngadep sini, atau rukuk sini, i'tidal belah sini, sujud belah sini ngadepnya, boleh. Masih ngadep kiblat. Boleh. Masih boleh itu. Asal jangan bae ngadep ke plong. Plong lawang terbuka. Plong. Itu dah ketik kiblatnya dah. Lawang terbuka dah. Kecuali kalau seandainya ada tancapkan misal tumbak. Misal bae dulu ni tanah masih. Dan sekarang nancap ke tumbak, hancur mata tumbak dah. Keramik kalau tu kan. Seandainya atau kita pasang tiang lah. Pasang papan. Boleh. Jadi itu akhirnya apa? Di dalam Ka'bahnya atau paling tidaklah sampai pintu Ka'bahnya. Kalau pintu Ka'bah itu terbuka, kemudian kita ngadep ke pintu Ka'bah yang plong tadi, tidak sah itu. Tidak ngadep kiblat. Harus hadon ju'i sekak. Dulu waktu Ka'bah direnov, Ka'bah itu pernah
pernah wong berperang sampai akhirnya Kaabah terbakar. Bom molotov. Apa bom molotov ni? Terbakar. Batu-batunya tu akhirnya tak bagus lagi, motong. Nah, direnov. Selama dihancur itu dipasanglah apa namanya tu? Cagak di bucunya tu, sudutnya tu, kemudian dipasangi kain macam. Supaya kalau orang solat bisa ngadap kiblat. Kalau seandainya Kaabahnya hancur bae, brek misalnya, rata dengan tanah tadi, dak baca ngadap kiblat. Plong itu namanya. Sama macam itu. Gambarannya macam itulah. Ketika lawang itu sama be juga plong. Jangan plong. Ya ada belah candakannya sebenarnya. Ada nyandaknya. Untuk dia solat memang benar ngadap kiblat. Itu kalau di dalam Ka'bah. Kalau di luar Ka'bah di Mekah harus ngadepnya. Kalau di luar Mekah itu boleh misalnya kita nanya sama wong, di mana arah kiblat? Sana. Boleh. Kalau memang wong tu dipercaya tahu. Seperti tadi orang rami-rami tadi nengok ngadep kiblat kalau sana, masih tu melok juga ngadep kiblat. Atau nyengok mihrab. Atau kalau seandainya kita punya ilmu ni tahu, ilmu falak, tahu, ya sudah pakai ilmu falak. Kalau seandainya tak tahu kalau di mana ada lagi camping kesasar, tak tahu mana arah kiblatnya. Mencari tahu arah matahari, tak tahu lagi mendung. Mana matahari tak tahu. Seandainya mana diperkirakan baik dengan ilmunya. Macam mana tahu ilmunya tu? Tadi tu caknya matahari belah sana Berarti sana Indonesia ni arah kiblatnya ke matahari terbenam, misal baik geser dikit ke kanan atau ke kiri. Sudah. Macam itulah. Ya dengan ilmu yang kapasitas kita. Solatlah. Kalau seandainya rakaat pertama solat ngadap sana misal. Akhirnya dalam rakaat kedua salah je sebelah sini putar rakaat kedua sebelah sini. Rakaat ketiga caknya sebelah sini sebelah sini. Rakaat keempat sebelah sini je. Sudah putar sebelah sini. 4 rakaatnya sana sini sini ngadapnya. Sah solatnya? Sah. Kalau tak bisa gitu. Tapi kalau seandainya di kota ini, tidak kita nyengok baik bangunan masjid atau arah ruang rami solatnya ke arah mana. Kita nak pakai ilmu falaknya tak baca kita. Tak faham kecuali kalau orang faham. Nak tahu pakai apa HP? Jangan. HP ini tak bisa jadikan patokan, kadang benar kadang tidak. Galak ya ngeheng-ngeheng. Buat uang godek ini nih. Kadang benar, kadang tidak. Kecuali ada yang kompas yang bagus itu, yang dia tetap akau terus, itulah terus. Mungkin itu kalau seandainya kita tidak bisa pakai alat itu, tidak apa-apa, membantu banyak. Cuma kalau seandainya punya ilmunya yang pakai ilmu falak walaupun berbeda dengan kompas. Ilmu falak itu pakai. Tapi biasanya ilmu falak ilmunya itu lebih akurat kalau benar-benarnya. Satu apa? Wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Solat harus menghadap kiblat. Tidak sah kalau seandainya tidak menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Di mana baik kalau kita ni Allah itu tidak ada punya arah kanan kiri atau depan belakang, atas bawah, tak punya arah Allah SWT. Kita solat menghadap Allah SWT. Cuma Allah SWT sudah menentukan yang dinamakan solat itu yang hadapnya ke arah kiblat. Itu mana? Ke Ka'bah itu, Masjidil Haram. Kalau seandainya memang kita tak tahu ni mana arah kiblat tadi, yang cak tadi tu, iaitu baru aynama tuwallu wujuhakum, di apa ayat itu, aynama tuwallu wujuhakum,
di mana pun kalian berada tu, ya Allah tu tidak bertempat di mana be Allah Subhanahu wa taala, itu kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian menghadap kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau dipakainya tu, kalau seandainya dak katik nian, dak tahu nian kita, kemana-mana sudah solat, ngadep mana bae sama bae. Kalau dak tahu sama sekali nian. Tapi ketika kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih paham tentang Al-Qur'an lagi, ngadep solatnya ngadep mana? Ke Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, awalnya Nabi menghadap Masjidil Haram. Ketika hijrah, Nabi menghadap solatnya ngadap ke Baitul Maqdis. Sampai dipindahkan lagi oleh Allah SWT ke Masjidil Haram. Solat yang ngadapnya ke sana. Cuma sama baik. Sama baik. Waktu Nabi solat, kecuali di Masjid Qiblatain. Nah, itu bedanya. Masjid Qiblatain. Tahu Masjid Qiblatain? Pernah dengarnya? Masjid Qiblatain. Itu Masjid Qiblatain itu asalnya solat, misal ngadep ke sana. Ketika diturunkan ayat untuk ngadep ke Masjidil Haram, nah wong itu lagi solat, disampaikanlah, masjid kiblat sudah dipindahkan ke Masjidil Haram. Akhirnya ngadep ke belakang, balik. Yang tadinya imam jadi makmum, yang makmum belakang jadi imam. Nah, itu jadi dua ikut kiblat. Nah, disebut Masjid Qiblatain. Cuma sikok itulah yang terjadi pertengahan solat tu dua kali ngadep kiblatnya. Sana, habis itu ke sana. Atau sana, habis itu ngadep ke sini. Syarat sahnya solat itu menghadap kiblat. Nah, kita sini alhamdulillah di mana baik kita dapat ini. Kan? Kalau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, kalau kita bertamu, tamu di mana pun itu, tanyai pertama mana kamar mandinya, kedua mana kiblatnya. Tuh, itu yang terpenting. Kamar mandi untuk kita sesuatu yang wajib, pasti, daruri. Kita nak solat harus pakai banyu, kemudian kita nak nak buang air, ya juga harus ceboknya pakai banyu tempatnya. Kemudian arah kiblat. Nah, itu paling tidak. Jadi istilahnya kalau kita datang malam-malam kan, dak jangan nyibukkan, dak ada nak bangunkan wong rumah tu. Gedau apa? Kamar mandi mana? Dak. Dah sudah tahu duluan ini kamar mandi. Nah, sudah. Kiblat mana? Sini kiblatnya. Dah. Besok subuh bangun dak ada nanya, nak ngedau dia atau nak nunggu dia, mana arah kiblatnya. Tak perlu lagi. Itu penting. Dan sekarang ini di hotel-hotel macam itu. Kalau kamu mandi tak usah ditanyai. Kiblat awas baik ke pucuk. Pasti ada orang. Arah kiblat. Karena itulah yang dipertanyakan oleh wong. Kalau muslim itu, kalau kamu mandi seluruhnya, hampir seluruhnya. Wastiqbalul kiblah, dan menghadap kiblat syaratnya. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Salat ya harus dalam keadaan masuk waktu. Sudah masuk waktu. Kapan masuk waktu itu? Ketika takbiratul ihramnya. Allahu Akbar, dari hamzah A-nya sudah masuk waktu. Walaupun belum azan. Yang penting sudah masuk waktu. Belum azan, walaupun lagi pertengahan azan, walaupun. Ini kalau seandainya kita terburu-buru, tinggalan bis, tinggalan kereta, atau kita nak cepat, yang lainnya lah, nak bergawe. Nah, pas giliran azan, kita tahunya kan azan masuk waktu kan, Allahu Akbar. Atau kalau memang kita tahunya masuk waktu jam sekian. Nah, sekarang ni misal HP, cuma ya HP ini tidak baca dijadikan patokan.
Karena aplikasi sama, HP-nya lain, kadang si itu lebih cepat. Aplikasinya sama, yang ini lebih cepat, yang ini lambat. Nah, kadang macam itu. Cuman tidak berjauhan. Tapi tidak berjauhan. Ini kalau seandainya ini bunyi ini, ya paling lama 3 menit sudah azan. Yang lainnya lah azan loh. Azan kalau tu. Paling lamanya tahu 2 menit misalnya. Nah, sudah yang pasti ni kan, kalau ini sudah bunyi azan 2 menit lagi itu sudah azan seluruhnya wong. Dah sudah pengalaman. Nah, boleh ini kita baik itu. Patokannya masuk waktu. Nah, cuma yang lebih pantas lagi bebasnya ini adalah nyengok matahari. Nyengok matahari. Ini juga tidak bisa kita pas atau kenyanyian, tidak bisa. Karena ini mesin. Seandainya misalnya, kalau matahari itu ditahan sejam, seandainya tetap berjalan tidak ini? Jamnya tetap berjalan. Tuh. Azan dia kakek. Jadi dia jam 12. Ya kan? Tidak bisa dipatoki. Yang paling bisa nyentuh adalah matahari. Misal ya kan? Misal seandainya hari kiamat itu kan malamnya lama seandainya. Malamnya tuh lama. Tidak baca dipatok ya kan? Malamnya kita tuh biasanya bangun ternyata bau tengah dalu itu. Biasa bangun subuh. Nah ini bangun itu tengah dalu datang. Belum terbit matahari. Jam 8 belum terbit matahari. Ya belum subuh. Belum terbit matahari. Belum terbit fajar. Belum subuh. Jam 10 baru terbit fajar. Jam 11 siang. Seandainya ini kan. Seandainya. Ya sudah. Berarti salat subuhnya jam berapa? Jam 10. Salat subuhnya. Meskipun ini sudah azan lah 6 jam yang lalu. Seandainya kan. Ya, tidak masalah itu. Yang paling patokannya itu adalah matahari. Waktu itu. Cuman berjalannya, berlakunya setiap tahunnya kita ni cak itu. Hingga zuhur jam cak ini. 12:30 pasti zuhur. Ya sudah solat jam cak itu sah solat itu. Dengan kita nyengok matahari juga. Tak boleh solat itu di luar waktunya. Kalau di luar waktunya, kalau belum masuk tidak sah solatnya. Kalau kelewatan dari waktunya haram hukumnya. Sah solatnya sah. Kalau belum masuk itu belum solat. Untuk waktu itu dia belum solat. Walaupun cuman A-nya dari Allahu Akbar itu belum masuk. Allahnya Allah. Lamnya itu sudah masuk. A-nya belum masuk. Tidak sah salatnya. Tidak sah. Harus dari awal sampai akhir itu masuk waktu. Apapun alasannya, ada di suatu negara itu sholat zuhurnya beberapa pelajar sholat zuhurnya di luar sebelum masuk waktu sholat sholat subuh, sholat zuhur. Karena dia belajar sampai asar. Dari taruhlah kalau seandainya kita ini kan jam 12 ya. Nah, setengah 12 ini tuh. Setengah jam sebelum itu sudah masuk jam belajar sampai asar. Sehingga pelajar itu ada yang sholat zuhurnya sebelum zuhur. Dia bertanya sama guru kita tuh, boleh tak? Boleh tak sholat sebelum masuk waktunya? Tak boleh katanya. Tak boleh. Syarat sahnya itu harus masuk waktu. Kita nih kapan diwajibkan sholat? Kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, tak wajib sholat. Ada orang meninggal jam 10 pagi. Wajib tak orang meninggal itu sholat zuhur? Tidak wajib. Oh, kalau dia ini meninggalkan sholat zuhur, bayar fidyah nih. Tak.
Karena dia tidak terkena kewajiban untuk sholat zuhur. Lain kalau seandainya dia meninggalkan sholat, ada itu bayar apa istilahnya, apa macam cak puasa bayar mud. Tinggal apa, ninggalkan puasa bayar fidyah, 1 mud. Sholat ada juga yang katakan cak itu ya dengan sedekah tadi. Tapi sholat dah ya, sholat dah. Tidak ada wajib dia ketika dia meninggal apa, dia belum masuk waktu sholat tersebut. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Syarat sahnya sholat harus dilaksanakan sholat itu sesudah masuk waktu. Kemudian yang keenam, ilmu bifardiyatiha, mengetahui kefarduan sholat tersebut. Sholat ini hukumnya wajib, dia tahu. Bukannya gemang-gemang. Kalau ini sholat apa? Zuhur. Wajib atau sholat zuhur? Tak tahu. Nengok orang sholat juga. Barangkali wajib. Tidak sah sholatnya. Dia harus tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Sholat zuhur yang dilakukan itu hukumnya wajib. Dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak sah. Ini wong mana ini? Wong baru masuk Islam. Wong baru masuk Islam. Kalau dia tidak bisa nyengok-nyengok wong solat melok juga solat. Sementara dia tidak tahu bahawa solat itu wajib atau tidak. Dia nanya dulu, solat ini solat apa nih? Solat zuhur. Wajib apa nih? Wajib, harus. Nah, sudah tahu nih. Wong Islam harus melaksanakan solat zuhur. Sudah dia tahu berarti kan? Sah solat dia, sah. Untuk syarat yang ke-6-nya, mengetahui kefarduan solat tersebut. Kemudian tidak meyakini bahwa salah satu fardu daripada fardu solat itu hukumnya sunnah. Rukun-rukun solat yang sudah kita pelajari belum? Belum Rukun solat. Fardu salat yaitu takbiratul ihram, niat, baca Fatihah, tegak. Nah, itu dia tidak boleh meyakini bahwa salah satu dari fardu salat itu hukumnya sunnah. Baca Fatihah ini sunnah. Dia yakin kau baca Fatihah. Iya, aku baca Fatihah sunnah. Iya. Tak wajib baca Fatihah. Apa kau baca? Ya baca baik. Tak sah salatnya. Bukan karena tidak maconya, karena dia meyakini bahwa salah satu daripada rukun solat itu hukumnya sunnah. Dengan dia meyakininya, tidak sah solatnya. Dengan dia meyakini rukuk itu sunnah, kalau kita tidak rukuk tidak apa-apa, sah solat kita. Jadi langsung sujud ya langsung sujud sah seandainya ada orang itu solat. Tidak sah solatnya walaupun dia itu rukuk. Kemudian yang terakhir, wajtinabul mubtilan. Solat harus menjauhi hal-hal yang membatalkan solat. Ketika solat, seorang harus menghindarkan dirinya dari melakukan hal-hal yang membatalkan solat, baru sah solatnya. Kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan solat dalam solatnya, dia tidak sah solatnya. Seperti apa? Seperti makan. Lagi solat dia makan. Ini hal-hal yang membatalkan solat. Ketika dia solat, melakukan hal-hal yang membatalkan solat, tidak sah solatnya. Kalau dia menjauhi hal-hal yang membatalkan solat, sah solatnya. Makan, minum, dan yang lain-lainnya. Ngoceh, lagi solat ngomong nih, besok nih pergi ke sini lagi. Besok ini arba'in pergilah ke mana besok arba'in acara mana Nah, lagi solat ngomong macam itu, batal solatnya. Karena dia tidak menghindari hal-hal yang membatalkan solat. Al-ahdasu isnani. Hadas itu ada 2, asgharu akbar, hadas kecil dan hadas besar.
Hadas kecil yaitu yang mewajibkan wudu. Kalau kita batal wudu kita, ya ketika kita nak salat wajib wudu. Wal akbar ma'ujabal ghusl. Hadas besar itu adalah yang menyebabkan kita wajib mandi. Al auratu, aurat itu ini be nih, sudah ditegangkan sebenarnya. Baca be ini kan. Ngulangi be. Aurat itu ada 4. Ada aurat laki-laki secara mutlak. Laki-laki di hadapan laki-laki, laki-laki ketika lagi salat, di dalam salat ataupun di luar salat. Aurat laki-laki adalah ma baina surrah war rukbah, antara pusat dan lutut. Sudah kemarin kita jelaskan ini. Wa auratul hurrah fi salati jami' badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Dan aurat seorang perempuan yang merdeka di dalam salatnya itu seluruh badannya itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Wa auratul hurrah wal amah indal ajanib, dan aurat perempuan yang merdeka dan hamba sahaya di sisi atau di samping atau bersama orang yang boleh dinikahinya, orang bukan mahram, itu adalah auratnya apa? Seluruh badannya. Seluruh badannya itu adalah aurat. Wa inda maharimihima, dan di sisi mahramnya seorang perempuan yang merdeka atau hamba saya perempuan belah. Seorang perempuan ketika bersama mahramnya atau bersama perempuan, auratnya adalah ma baina surrah war rukbah, antara lutut, antara pusar dan lutut. Itu aurat 4 eka. Aurat laki-laki di luar salat ataupun dalam salat, dan aurat perempuan ketika salat, aurat perempuan ketika bersama laki-laki yang bukan mahramnya, dan aurat perempuan bersama laki-laki yang mahramnya atau perempuan lainnya. 4 eka ini. Antara pusat dan lutut aurat laki-laki, dan aurat perempuan ketika sama-sama perempuan atau sama mahramnya. Aurat perempuan yang merdeka ketika salat adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan. Ketika di luar salat adalah seluruh badannya. Wallahu taala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya terkait masalah sholat tadi. Di sini dari ingin bertanya mengenai ketika kita ingin hendak sholat, tapi sebelum sholat itu kondisi individu zahir tuh kayak sedang mengalami mungkin kelaparan, atau pada saat itu sedang dihidangi makanan, maka pada saat itu kita lebih memilih mana, apakah mendahului sholat terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu. Terus pertanyaan kedua, ketika sedang sholat tapi di mulut ini masih kayak terasa kayak rasa-rasa manis atau rasa asin diakibatkan makan sebelumnya tadi. Nah, itu bagaimana hukum sholatnya? Apakah tetap dikatakan sah? Terus pertanyaan terakhir yang ketiga tentang kemakruhan di dalam sholat. Apabila kita melakukan kemakruhan di dalam sholat, itu bagaimana hukum sholatnya? Karena pernah mendengar juga bahwasanya dia seperti sholat sendirian. Apakah itu benar, Bib, kalau seandainya kita melakukan kemakruhan? Dan juga mungkin sebutkan beberapa kemakruhan apa saja di dalam sholat. Mungkin itu saja, Bib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sikap majelis lagi pertanyaan. Sejam lagi berarti itu.
Pertama tadi masalah kalau gitu po aja. Namanya apa? Ada makan. Mana ada waktu sholat, qomat misalnya, lah qomat apa? Sudah qomat ya. Ada makanan juga. Mana dulu kan? Ya jengok. Kalau makan malam, dulu kan makan malam. Qaddimul asya alal isya, qaddimul asya alal isya. Dulu kan makan malam daripada sholat isya. Kalau sholat yang lainnya jengok. Kalau nak habis waktunya secara mutlak ini. Ini kalau kita makan habis waktu sholatnya, sholat dulu. Kalau seandainya waktunya panjang, boleh makan dulu boleh. Boleh Pak ya. Cuma yang bagusnya kalau untuk yang sholat selain isya wallahu alam. Wallahu alam, kalau yang lain, kalau isya dulu kan makan malam dulu. Kalau yang lain tidak, wallahu alam. Cuma kalau seandainya kepikiran lagi sholat, amper-amper dulu. Jangan makannya, amper-amper. Bahasa kitanya tuh amper-amper, nganjal dulu. Paling tidak. Kemudian kalau seandainya kita, dalam sholat kita berasa ada makanan, jangan ditelan. Berasa ada rasa misalnya, jangan ditelan. Sah sholatnya, tapi jangan ditelan. Kalau ditelan sama baik dengan makan atau minum. Macam mana caranya? Dia pakai tisu kalau tidak, ludahkan pakai tisu. Kalau ludah ke di masjid tu, tidak boleh ngotori masjidnya kan. Oke, usikan kalau ndaknya. Kalau di rumah, lajulah ludah kelak tak apa-apa. Ya, boleh. Jangan kalau ngeludahnya ya usahakan jangan ngadep kiblat. Ludahnya ngadep kiblat itu salatnya. Jangan. Makruh itu. Paling di bawah sebelah kiri. Ke bawahnya sebelah kiri. Kalau seandainya ada cangkir, pakai cangkir, ada jendela misalnya sebelah. Jendela itu. Jengok ada wong lagi. Itu kalau ada rasa. Yang jelas kalau ada rasa itu di mulut kita tidak boleh ditelan. Tidak boleh. Kalau ditelan dimasukkan ke dalam tenggorokan, batal salatnya. Salatnya batal. Ulang lagi. Jadi caranya macam mana? Caranya sebelum makan kumur-kumur dulu kalau tahu ada rasanya. Kumur-kumur atau minum. Yang lebih lemak itu minum itu hilang rasanya. Yang di tenggorokan atau parak tenggorokan itu juga hilang juga rasanya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, masalah solat melakukan hal yang makruh ketika solat berjamaah maksudnya. Ketika solat berjamaah kita melakukan hal-hal yang makruh untuk berjamaah, bukan makruh solat. Makruh dalam berjamaah. Makruh dalam berjamaah itu menghilangkan fadilat solat berjamaah. Misal contoh, termasuk kesunahan dalam solat berjamaah adalah rapat safnya. Safnya rapat lurus. Nah ini safnya tidak rapat atau tidak lurus, maka ini melakukan hal yang dimakruhkan dalam solat berjamaah. Dalam solat berjamaah, solatnya makruh tak? Tidak makruh solatnya. Tidak melakukan kemakruhan dalam solat. Kemakruhan dalam berjamaah itu menghilangkan fadilat, keutamaan solat berjamaah. Ada juga yang mengatakan tidak hilangnya, tapi berkurang. Ada juga ulama mengatakan bukan hilang, tapi berkurang. Tadinya 27 jadi 26. Itu kalau kemakruhan dalam berjamaah. Kemudian kemakruhan apa baik yang dikatakan makruh dalam
sholat berjamaah. Ya diantaranya itu kalau nak galau-galaunya dia buka majelis itu kan. Yang bertentangan dengan sunnah yaitu makruh jadinya. Bertentangan dengan sunnah. Misal contohnya dalam sholat berjamaah susunan shafnya itu laki-laki dewasa, kemudian laki-laki kecil, yang balik ya, laki-laki balik, kemudian laki-laki yang belum balik, kemudian banci, kemudian perempuan. Baru macam itu susunan shafnya. Itu sunnahnya macam itu. Kalau tidak macam itu makruh. Susunan shafnya macam mana? Lanang betina bisa jajar. Makruh ini. Walaupun pakai tabing. Tabing separuh jamaah shaf pertamanya, separuh lanang, separuh betina. Walaupun pakai tabing. Ini bertentangan dengan sunnahnya. Makruh, ada yang mengatakan makruh ini. Sehingga ini menghilangkan fadilat berjamaah, atau kata ulamanya mengurangi fadilat berjamaah. Budak kecil itu maksudnya ini datangnya bareng-bareng datangnya bareng-bareng, atau budak kecil sama besar bareng-bareng datangnya ke masjid. Tapi kalau budak kecil duluan, dialah sudah sholat, tak boleh kita nariknya, kau tu kecil, kau tu belakang tak boleh. Tak boleh tu, bukannya rumah kita masjid. Kalau rumah kita ya wong tu suruh duduk sana, suruh duduk sini boleh. Kalau ini tak boleh, ni bukan rumah kita ni. Rumah ni rumah Allah, kita sama-sama memanfaatkannya. Mana yang datang duluan, dia yang nempat terserah dia yang nempat yang mana. Yang datang duluan, mana yang kosong, belum dipakai oleh wong, belum digunakan, belum ditempatkan oleh wong, sudah dia boleh milih. Dia nak sini boleh kosong, ini boleh, sini boleh, sini. Kapanlah sudah dia duduk sini, tak boleh orang lain duduknya. Tak boleh itu. Ya, sama seperti kita pergi acara. Mana boleh kita orang lain sama-sama undangan, mesti undangan yang lainnya. Tak boleh. Bukan punya dia tempatnya. Nah, kalau seandainya datangnya bareng-bareng, mana shafnya yang tadi itu, yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau seandainya tidak ada, tak boleh kita narik budak kecil tadi, pindahkan. Hanya untuk uji kita tadi, ini sunnahnya atau makruh ini. Budak kecil depan ini makruh, kita besar ini tidak. Kalau sudah mulai sudah ini kalau seandainya datangnya bareng-bareng di masjid tadi, maka yang besar dulu itu, baru yang kecil. Itu diantara kemakruhan dalam solat berjamaah. Masih banyak lagi dalam kitabnya itu ada sebutkan. Ada lagi? Izin Habib, izin bertanya mengenai yang pertama. Bagaimana kalau kita melihat orang sholat tetapi auratnya terbuka? Tetapi yang sholat tidak menyadari auratnya terbuka. Apakah kita selaku yang melihat memberitahu atau seperti apa? Yang kedua mengenai menghadap kiblat. Bagaimana kalau posisinya di atas kendaraan? Itu menghadap kiblatnya bagaimana? Yang ketiga, ketika kita sholat tiba-tiba barisan kita ada yang kosong. Seandainya kita melangkah merapat, mungkin lebih dari 4 langkah. Bukankah yang kita ketahui seandainya lebih dari 3 gerakan itu membatalkan sholat? Nah, lantas seperti apa kita untuk merapatkan saf tersebut? Sekian, terima kasih. Pertama, kalau seandainya kita nyengok orang sholat, auratnya terbuka, jangan diawasi terus. Jangan diawasi terus. Kemudian ya kalau seandainya setelah sholat, boleh kita ngabarkan, tunjuk tahu sholat kau tadi auratnya terbuka. Bagian mana? Bagian sini. Itu biar dia percaya kan. Kalau dia ngomong tidak ada, tidak terbuka, terserah dia. Kalau dia percaya, dia ngulang lagi. Kalau tidak, ya itu terserah dia.
Kemudian bagaimana sholat kalau seandainya di perjalanan? Nomor 2 ya. Nah, mana ngadep kiblatnya? Jangan lagi jalan, stop sholatnya. Naik apa misalnya? Naik mobil, stop. Masuk ke rest area itu, stop mobil, ngadeplah kiblat. Nah, kalau seandainya naik kuda, nah, pas lagi naik kuda tak bisa. Naik apa misal? Ngecek lagi, stop tu lah. Solat itu harus di atas bumi. Kemudian solat itu harus berdiri ngadep kiblat. Kalau dalam kendaraan tidak bisa kalau itu. Walaupun di kereta tidak bisa. Jadi macam mana solatnya? Ya kalau kita bisa berhenti solat. Kalau tidak bisa berhenti, nah ini tujuan kita ni kemana? Ke Lampung sana. Nyampe jam berapa ni? Nyampe jam 5 sore kagak misal. Nah, sementara kita nak solat zuhur, seandainya kita tidak jamak misal. Anggap baik kita tidak jamak ya sudah solat zuhur di waktunya. Waktu zuhur sebisanya. Kemudian kagak pas sudah bisa solat tegak, solat ngadep kiblat, maka ulangi lagi solat zuhurnya. Ulangi lagi solat zuhurnya. Contoh misalan, kalau solat zuhur sama asar pacak saat dijamakkan, ya sudah pacak dijamakkan, anggaplah kan. Kemudian seandainya malam berangkatnya jam berapa? Jam 8. Seandainya kan, solatlah kita di stasiun maghrib, stasiun datang duluan. Isya azan kita solat. Habis itu siap-siap di stasiun masuk ke kereta. Sebenarnya nyampainya jam 4 subuh, cuman karena ada kendala akhirnya nyampe jam 7 pagi. Solat subuhnya macam mana? Ya sudah solat sebisanya. Mana kursinya ngadepnya ke sana, sudah ngadep ke sana solatnya. Allahu Akbar. Dalam keadaan duduk. Ada wudu tak? Tidak kata wudu. Sudah. Dalam keadaan ngadep kiblat, tidak tegak, tidak. Ya sudah solatlah sebisanya. Kaget kapan sudah nyampe, pacak solatnya pakai wudu, pakai ngadep kiblat, kemudian bisa berdirinya dengan sempurnanya solat. Ulangi lagi solatnya. Biasanya yang ketiga, nah saf. Kalau seandainya soft di depan kita tuh kosong, ya kita maju. Majunya macam mana? Selangkah. Jangan langsung 4 langkah, atau jangan langsung menculat. Batal kalau menculat. Langkah, selangkah. Nah ini salah kakinya. Selangkah nih. Tuh 2. Kaki kanan maju itu 1, kaki kiri nyamukkan 2. Stop. 1, 2, tidak 3. Lain kalau cak ini 1, 2, 3. Jadi cak ini 1, tak mungkin cak ini. Mantap. Enggak ya. 1, 2. 1, 2. Berhenti ke dulu? Lah 2 tu berhenti dulu. Nah, sekiranya tengok terpisah antara jalan pertama sama jalan kedua, nah itu baru langkah lagi. Kejengok ini pisah ni, tak nyambung ni. Nah itu langkah lagi kita. Cak itu kalau seandainya ada kosong. Ini kalau kosong batal ini. Kosong batal, depan itu batal, kita ke depan. Tapi kalau apa? Kalau lagi sholat itu jangan istilahnya nyempit-nyempitkan wong. Belah kiri, belah kanan wong sudah nyawa dikit misalnya, sop rapikan sop atau luruskan, rapatkan sop itu kapan? Sebelum sewaktu nak sholat. Kalau lagi sholat, tak usah dipikirkan sopnya. Waktu sholat. Nah, cuma jangan belagi ke sana atau belagi ke belakang sholat kan. Mau mundur nian, tak usah pikir ke sop uji ustaznya. Ya, jangan sholat juga mantap ke situ lah kan. Nah, tak usahlah misalnya lagi akhirnya genggang wong tu. Sudah biarlah. Tak usah kita ke kiri tu. Apalagi model ngapet itu terus. Ngapet itu terus. Ini kan. Tambah kita gesek kaki, tambah cak ini kena lagi. Gesek tambah kena lagi. Jangan macam itu kita. Ya salat itu ya
sebelumnya istawu sufufakum, bukan di waktu salatnya istawu sufufakum, sebelumnya. Sudah lurus, sudah rapat, sudah salat kita. Pertengahan salat sudah. Kecuali kalau depan tu kosong baru maju. Nah, kalau ke kanan ke kirinya tak usahlah kita. Wah terus mepet kan. Ada. Wallahu a'lam shawab. Ada lagi? Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dijauhkan kita dari murkanya